Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, balik lagi ke channel YouTube mengajar saya Santi Alkohar Family. Oke, jadi pada pertemuan kelima ini saya akan membahas tentang teknik pengambilan keputusan. Nah, sebelumnya bagi mahasiswa saya yang merasa belum subscribe, saya minta tolong untuk segera subscribe ya. Dan juga untuk teman-teman yang belum subscribe yang nonton video ini, saya minta tolong untuk segera subscribe. Oke, sebelumnya saya ingin mohon maaf ya. Hari ini adalah hari kedua kita puasa di bulan Ramadan ya. Bagi teman-teman yang menjalankan ya, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke, baik, langsung saja ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang teknik pengambilan keputusan ya. Oke, di slide itu kan sudah dijelaskan ya teknik pengambilan keputusan itu apa. Nah, pengambilan keputusan itu adalah dapat diartikan sebagai suatu proses penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu pilihan yang dianggap paling menguntungkan. Nah, maksudnya di sini adalah dalam manajer atau direktur dalam mengambil keputusan itu harus melakukan beberapa alternatif ya. Jadi keputusan itu kan ada keputusan yang terstruktur atau yang tidak struktur, atau keputusan yang memang benar-benar urgent saat itu juga kita mau nggak mau harus mengambil keputusan seperti itu ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, kita sebagai seorang manajer harus bisa memberikan keputusan terbaik yang dapat menguntungkan dan tidak merugikan perusahaan. Nah, selain itu juga harus memberikan solusi yang terbaik tentunya. Nah, di sini di dalam sistem keputusan tertutup, saya ingin coba sedikit menjelaskan ya. Di sini itu kan adalah suatu keputusan yang dipisah dari masukan yang tidak diketahui lingkungan. Artinya apa? Artinya dalam keputusan ini hanya manajer saja yang tahu. Dia sebagai audit, misalnya audit pegawai atau yang apa ya namanya ya, yang mengawasi pegawai. Nah, ini adalah terbentuk dalam sistem keputusan tertutup. Contohnya apa? Contohnya itu adalah absensi karyawan ya. Jadi gini, kalau misalnya di dalam perusahaan itu kalau zaman dulu mungkin sebelum ada digital ya, untuk absen karyawan itu paling nulis di ini ya, di kertas absen gitu ya. Misalnya contoh misalnya siapa ya, Satria, misalnya Satria absen nih, baru masuk jam 7.30 gitu. Pokoknya ditulis dengan manual. Tetapi dengan adanya teknologi digital ya, sistem absen karyawan itu bisa dengan fingerprint. Jadi supaya menghilangi kecurangan-kecurangan yang ada kayak gitu, supaya karyawan tersebut lebih disiplin ya. Jadi bisa menggunakan fingerprint. Nah, selain itu juga saat ini tengah ditemukan teknologi absen yang melalui sistem GPS. Artinya gini, GPS yang ada di handphone kita nanti akan, ketika kita berada di kantor kita baru bisa absen kayak gitu. Nanti dicocokkan dengan nomor yang ada di GPS, terus lalu dicocokkan dengan yang ada di sistem absen kantor atau di komputer kantor seperti itu. Nah, sistem absen tertutup ini nanti kan manajer itu setiap contoh misalnya setiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali itu kan merekap absen karyawan. Nah, itu nanti kalau misalnya didapati karyawan yang sering bolos yang sering tidak masuk tanpa alasan, tanpa izin, itu biasanya nanti seorang manajer akan memberikan keputusan tertutup. Jadi maksudnya nanti manajer akan memanggil, biasanya menegur, menanyakan kenapa dia tidak masuk dan sebagainya. Kalau misalnya si karyawan tersebut tidak mengindahkan atau tidak berubah, bisa dilakukan keputusan-keputusan, misalnya contoh memberhentikan karyawan dan sebagainya ya. Itu sedikit penjelasan saya, materi tambahan tentang sistem keputusan tertutup. Nah, selain itu di sini saya ingin menjelaskan nih di tabel pengetahuan mengenai keluaran ya. Di sini adalah manajer diharapkan pada 3 alternatif ya.
Yang di sini ada kemungkinan, keluaran, dan nilai yang diharapkan. Sedikit saya jelaskan, mungkin ada yang masih bingung ya cara perhitungan dari bentuk persen. Jadi gini, di sini kan yang pertama kemungkinan itu 15%, keluarannya 100 juta. Nah, nilai yang diharapkan itu adalah rumusnya kemungkinan dikali keluaran. Nah, kemungkinan yang pertama itu berapa? 15% dikali dengan 100 juta. Nah, 15% itu artinya apa? 15 per 100 ya. Jadi di sini kan di tabel nilai yang diharapkannya sudah langsung 15 juta. Jadi saya ingin sedikit menjelaskan 15 juta ini didapat dari mana. 15 juta ini didapat dari 15 per 100 dikali dengan 100 juta ya. Begitupun yang kedua, yang 25% kemungkinan, lalu keluaran 75 juta. Nilai yang diharapkannya yaitu adalah 25 per 100 dikali 75 juta. Hasilnya berapa? 18.750. Nah, yang terakhir itu adalah yang kemungkinan ketiga, itu 40%, sedangkan keluarannya itu adalah berapa? 50 juta. Nah, itu cara menghitungnya adalah 40 per 100 dikali dengan 50 juta. Hasilnya adalah 20 juta. Oke, jadi mungkin itu saja. Nanti mahasiswa-mahasiswi saya nanti tulis ya cara yang perhitungan yang tadi saya jelaskan dari bentuk persen kepada dari bentuk persen dinilai kemungkinan menjadi nilai yang diharapkan. Jadi supaya kalian lebih memahami ya cara mengalihkan dalam bentuk persen ke dalam bentuk biasa, nominal atau pecahan biasa ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang saya berikan hari ini bermanfaat ya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.